'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody PPUPKI pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji tersebut. Maka dibentuklah PPUPKI Dokurisu Jundicho Sakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi. Kumakichi ada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widjoningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichi Bangase. Yoshio, Jepang, dan Suroso, Indonesia. PPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Suwo Sanmi In Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota PPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichi Bangase, Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang PPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja dia adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buat sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Ada perumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, dan 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Ya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua dan wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan di antaranya. Saudara sekalian, saya menggunakan kebebasan dari segala aspek negara, bangsa Indonesia, nasionalisme atau kemanusiaan, sepakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan kebangsaan dan kebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar yang saya usulkan, usulannya dari Pak. Saya memiliki usul untuk yang dilakukan dengan dasar negara tersebut adalah Pancasila dan Pak. Namun, Pancasila dan ternyata tidak dapat diberi pada bentuk kewajiban. Sedangkan kita untuk membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dari soal pendidikan yang dasar, akhirnya saya memberikan nama pengen dasar negara ini yaitu Pancasila. Pancasila artinya adalah dan Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita menjadikan negara Indonesia kekal dan abadi. Harapannya dan saudara-saudara yang tidak suka akan dilakukan yang ini. Saya berterasa juga melanjutkan tugasannya seperti sila, sosial nasionalisme, sosial demokratis, dan ketuhanan. Dan jika saya merasa ingin menjadi satu, maka dinamakan sosial nasionalisme. Apa saudara-saudara sekalian seperti urusan saya, silakan konsultasi dan bertanya. Terima kasih. Itulah urusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak I.R. Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichi Bangase. Ohayou gozaimasu. Selamat siang hari ini. Saya menyampaikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut. Yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Kemudian dapat saya katakan terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Ichi Bangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati yaitu Pancasila. Namun karena rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama PP
BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. A. Almaramis, Abdul Kahar Musakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abdi Kusno Cokrosuyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta, Jakarta Charter. Happy, happy,